Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang dihormati Bapak Agus Sunario, Asisten 2 Provinsi Jambi. Kemudian Ibu Suti Mas Riani Nasution, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Bapak Endang Nuryadin, Kepala Kantor OJK Provinsi Jambi. Bapak Yunsa El Halkon, Direktur Utama Bank Jambi. Seluruh Pemda Provinsi Jambi, Kabupaten Kota yang turut hadir, baik secara offline maupun online dalam acara yang baik ini. Seluruh hadirin, pembicara. Pertama, mohon izin saya menyampaikan sedikit cerita dalam bentuk TP2DD Kabupaten Kerinci. Sebagaimana diamanatkan melalui perjanjian kerjasama antara Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendagri, Bank Indonesia, Kemenkeu, dan Kominfo pada tanggal 13 Februari 2020 tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi, yang mana telah diperbaharui dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Baik Pemda pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota diharapkan dapat secara segera membentuk tim percepatan dan perluasan atau TP2DD pada wilayah kerja masing-masing. Berangkat dari inilah, maka kami pemerintah Kabupaten Kerinci segera membentuk TP2DD melalui diterbitkannya surat keputusan Bupati Kerinci nomor 900/20/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kabupaten Kerinci. Tentunya terbentuknya TP2DD Kabupaten Kerinci bukanlah semata hasil personal atau pribadi seseorang. Dari kami melakukan melalui kerjasama, koordinasi, dan komunikasi antar anggota dalam formasi TP2DD yang ada pada akhirnya menjadikan berhasil terbentuknya TP2DD Kabupaten Kerinci. Tentu sukses ini kami mengapresiasi berbagai pihak yang bersinergi dengan kami membentuk TP2DD. Di antaranya yang kami apresiasi luar biasa adalah Ibu Suti sebagai Kepala Bank Indonesia Jambi, Pak Endang sebagai Ketua OJK yang terus-menerus berkomunikasi dengan kami, KPPN Kerinci, Sungai Penuh, segenap instansi yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Kerinci, terutama OPD-OPD terkait, serta yang tidak kalah pentingnya adalah perwakilan instansi jasa keuangan yang ada di Kabupaten Kerinci. Tentulah ke depannya kita harapkan dengan terbentuknya TP2DD Kabupaten Kerinci ini, kami mengharapkan implementasi elektronik transparansi Pemda di Kabupaten Kerinci dapat terus berkembang dengan didukung oleh berbagai faktor. Yaitu, satu, komitmen berbagai pihak dalam mendukung implementasi elektronik transparansi perbankan melalui penyusunan ketentuan dan kewajiban implementasi non-tunai tersebut. Yang kedua, kesiapan perbankan dalam pengembangan serta inovasi produksi jasa keuangan dan pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dan perbankan untuk menyediakan inovasi-inovasi dalam sistem pembayaran yang dapat memudahkan akses masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Kami Kabupaten Kerinci mulai dahulu bersama OJK. Ketika saya melihat rakyat bisa terjerat dengan rentenir, kemudian untuk akses keuangan karena Kabupaten Kerinci cukup jauh dari daerah-daerah. Maka alhamdulillah Kabupaten Kerinci bersama dengan Bank Indonesia, kemudian yang OJK didorong oleh Pak Endang. Maka sekarang ini Briling yang ada di Kabupaten Kerinci sudah lebih daripada separuh jumlah desa kelurahan di Kabupaten Kerinci. Ada 285 desa, yang telah terbentuk adalah 136 Briling yang ada di Kabupaten Kerinci. Ini memudahkan akses masyarakat untuk meminjam uang atau pembayaran di bank-bank. Yang kedua, kita ingin juga percepatan ini menjadi transparan, di mana ketika masyarakat atau pihak-pihak ketiga yang berurusan dengan OPD-OPD terkait di pemerintah kabupaten cepat, transparan, jelas, sehingga keuangan itu bisa dilakukan. Apakah hari libur, apakah hari kerja, atau di tempat Kabupaten Kerinci maupun di luar Kabupaten Kerinci. Inilah yang membuat kami penting sekali mempercepat akses keuangan, melakukan transparansi elektronik, termasuk juga di antaranya jika anak-anaknya yang sedang kuliah di luar negeri, itu sedang kuliah di luar Kabupaten Kerinci, itu memudahkan untuk melakukan transaksi non-tunai atau elektronik. Inilah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Semoga sepenggal cerita atau success story yang dapat kami bagikan menjadi referensi Bapak Ibu dalam melanjutkan pengembangan daerah kita masing-masing melalui pengembangan, pembentukan, tim percepatan, dan perluasan digitalisasi daerah di wilayah kerja kita masing-masing. Kita yakin bisa, walaupun Kerinci jauh dari pusat pemerintahan, tapi Kerinci kami tidak mau ketinggalan. Ayo, mari daerah-daerah lain lakukan yang terbaik untuk daerah kita dan Provinsi Jambi. Demikian, banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.